Kisaran skorsing atau diagram nilai untuk PBB rumah, PDAM, telepon ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan skor atau indikator penilaian atau bisa dikatakan penilaian ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah. Salah satu komponennya yang biasanya menjadi pertimbangan adalah PBB rumah sekaligus telepon ataupun PDAM. Ini semuanya kalau teman-teman tidak menggunakan atau tidak memiliki PBB rumah atau telepon atau tidak berlangganan PDAM, ini tentu saja akan menjadi pertimbangan agar teman-teman lolos KIP kuliah. Nah, bagian ini akan menjelaskan secara singkat sebagai penggambaran atas kalian semuanya kenapa harus berkas itu selalu dicantumkan ketika mendaftar akun KIP kuliah. Begini terkait dengan diagram nilai untuk PBB rumah, PDAM, telepon untuk KIP kuliah. Untuk yang 0 atau sampai dengan 50.000 itu memiliki skor yang paling tinggi. Hitung aja 10 atau menggunakan ratusan, itu misalnya adalah kalau misalnya 0 sampai 50.000 itu adalah yang paling tinggi aliasnya 100 atau bahkan ribuan, 1000. Itu nilai yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, ini biasanya dilakukan untuk kalian yang rumahnya masih mengontrak. Nah, itu perlu untuk mencantumkan PBB rumah dan dijelaskan menggunakan surat bahwa teman-teman tidak memiliki PBB rumah. Ini yang paling banyak ditemukan ketika para pendaftar di kolom komentar, bagaimana kalau tidak memiliki rumah. Nah, untuk PBB rumah, PDAM, telepon yang habisnya dalam 1 tahun atau 1 bulan hitungannya itu antara 50 sampai dengan 100, itu adalah poinnya 9 teman-teman. Untuk yang 100.000 sampai dengan 150 itu adalah poinnya 8. Sedangkan untuk teman-teman antara 150.000 sampai dengan 200 itu adalah poinnya 7. Sedangkan yang paling tinggi di sini adalah poin 200 atau per tahunnya PBB rumah habisnya 200 itu akan mendapatkan poin 6. Sedangkan untuk PDAM telepon yang habisnya lebih dari 200.000 itu teman-teman akan mendapatkan poin 6 atau poin yang paling kecil. Seperti itu terkait dengan diagram nilai PBB rumah, PDAM telepon untuk pendaftaran KIP kuliah. Adapun kelengkapan berkas yang perlu teman-teman bawa dalam proses untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah, ini ada beberapa hal. Antara lain misalnya untuk PBB rumah, teman-teman harus membawa terkait dengan pembayaran PBB rumah. Telepon juga demikian, 3 bulan terakhir itu dibuat rata-rata, PDAM juga demikian dibuat rata-ratanya. Ini sebagai gambaran aja bagi kalian yang mendaftar KIP kuliah. Tentu saja ada banyak indikator-indikator penilaian lain yang menjadi pertimbangan khususnya ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah. Sebagaimana yang teman-teman harus ketahui bahwa KIP kuliah ini adalah beasiswa yang ditujukan kepada para siswa yang memiliki kemampuan akademis baik itu memiliki prestasi akademik seperti seringkali menjadi juara olimpiade dan lain sebagainya, juga prestasi non akademis misalnya saja lomba pramuka tingkat nasional, provinsi dan lain sebagainya. Ada banyak pertimbangan teman-teman, tapi yang pastinya untuk berkas-berkas yang dicantumkan dalam pendaftaran KIP kuliah itu teman-teman tidak boleh memanipulasi ataupun berbohong. Jika berbohong atau memanipulasi itu teman-teman, maka hukumannya itu teman-teman tidak akan lulus atau tidak akan dianggap untuk layak mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Demikianlah penjelasan terkait dengan KIP kuliah khususnya pada bagian PBB, telepon, dan PDAM. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Kalau ada kolom pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.